Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di podcast yang hari ini, kami bertiga, nama saya Yoga Sukama dan Sabrina, mohon perkenalkan. Nama saya Sabrina Tabris. Saya Cahya Indra Atmaja. Ya, di podcast siang ini kita akan membahas tentang makanan dari daerah masing-masing. Setiap daerah itu pasti punya makanan khas yang melekat pada daerah tersebut ya. Kalau contohnya, kalau di daerah aku itu ada yang khas itu dari Wonosobo itu ada mie ongklok, semacam mie lalu dikasih kayak kuah kental gitu, lalu ada tempe kemul, apa ya? Tempe apa? Mirip-mirip Tempe apa? mendoan gitu. Gimana? Tempe apa ya? Tempe apa tadi namanya? Tempe kemul. Tempe Kemul. Iya. Selimut. Iya, ya benar. Bahasa Indonesianya selimut. Tempe kemul itu mirip-mirip mendoan, tapi cuman kalau tempe kemul itu lebih apa ya? Lebih crispy dan warnanya itu lebih kuning. Warna kuningnya itu dari apa ya? Dari kunyit. Kunyit. Oh iya. Kalau di daerah Sabrina itu makanan yang paling khas itu apa? Oke, jadi kalau daerahku, aku kan dari Sulawesi Utara, Manado. Nah, mungkin udah dikenal banyak orang juga ya makanan khas dari sana gitu kan. Itu tuh namanya bubur Manado. Nah, Oh iya. bubur Manado nggak? Pernah dengar, cuman belum tahu spesifiknya bagaimana itu. Kalau Indra udah tahu belum bubur Manado? Belum pernah tahu. Belum pernah dengar juga. Kalau denger kayaknya udah pernah sih. Masalahnya bubur sama soto kan di Indonesia tuh tiap daerah kayak punya ciri khas masing-masing gitu. Ada di mana-mana. Nah, bubur Manado itu dia semacam bubur yang terbuat dari labu, tapi labunya tuh kayak di mash gitu loh, dihancurin bubur gitu. Yeah. Di dalam ada kayak sayur-sayuran juga, dimasukin bayam, kangkung, terus jagung. Nah, kalau untuk proteinnya bisa milih sih, ada yang dipakein ikan cakal, dipakein tahu, apa enggak telur rebus gitu. Itu sih yang paling khas banget yang banyak orang tahu ya kalau di Manado. Kalau dari tempat Indra gimana? Bentar. Buburnya dikasih di daerah-daerah lain gitu. Gak ada nasinya. Kan biasanya kan bubur tuh dari nasi yang yang lembut gitu. Kalau bubur Manado ya tergantung juga yang jualnya. Ada dikasih nasi tapi kayak cuma sedikit doang gitu loh. Jadi bahan utamanya itu dari labu yang dihancurin gitu. Berarti beda sendiri ya? Iya, kalau mau ditambahin nasi juga boleh, tapi kayak cuma dikit aja gitu. Enggak yang banyak nasi daripada labu gitu. Berarti untuk rasanya sendiri itu perpaduan. Kalau labu kan identik dengan kayak manis gitu ya? Manis, iya. Rasanya sendiri manis. Kalau bubur Manado itu rasanya manis, tapi kan kayak dipakein sambal, dipakein rasa jeruk nipis, jadinya agak-agak gitu loh, Yok. Kalau Indra sendiri gimana? Makanan yang khas di daerah Indra itu, Indra dari mana? Aku tinggal di Jambi. Cuma aku kan bukan orang asli Jambi, orang Jawa. Orang Jawa. Tapi kalau di sini ya, kalau di sini tuh kayaknya bukan Jambi doang, kayaknya merata hampir seluruh Sumatera. Ini kayak makanan Melayu gitu loh. Namanya itu tempoyak. Tempoyak. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Tahu. Pernah makan, Bin? Pernah dibawain sama tantaku. Kemarin nih dari Aceh, bawainnya tempoyak. Ya. Enak, suka nggak kau? Lumayan sih, ya lumayan biasa aja. Ya bisa kemana. Kalau orang sini, tempoyak tuh kayak gimana ya? Pokoknya tempoyak tuh makanan favorit orang-orang sini lah, orang-orang asli sini. Dia itu kuah kuning, terus dikasih sama durian, fermentasi durian gitu loh. Iya.
Jadi rasanya tuh ada asam, manis, terus pedas. Orang sini Jadi kombinasi gitu ya. Iya, standar pedesnya itu beda. Cabenya Hmm. itu pedes lagi. Mereka suka yang pedes banget gitu. Kemudian saking sukanya orang sini sama tempoyak itu kan, orang asli sini, orang asli Jambi sini, di rumahnya itu beberapa orang tuh ada yang punya kulkas 2. Oh, Jadi yang satu, tempoyak. ya satu kan namanya durian itu kan musimnya kan ada musim-musim gitu loh. Iya, iya. Nggak bisa. Iya benar. Jadi dia itu emang pas musim durian, beli durian banyak atau mereka kan punya kebun durian biasanya. Itu diambil dagingnya, disimpan satu kulkas itu untuk durian, satu kulkas untuk makan makanan biasa. Jadi mereka bisa makan tempoyak itu setiap tahun gitu loh. Aku awalnya nggak suka olahan durian, tempoyak gitu aku sebenarnya nggak suka pertama, karena masih aneh gitu loh. Iya. Durian dimasak. Terus aku baru suka nih pas kuliah ini. Ya tapi nggak. Berarti mungkin butuh adaptasi sendiri ya. Iya, aku sih ya, adaptasi sih. Soalnya kan mungkin kalau misalnya orang-orang yang baru tahu gitu kan, mungkin aneh gitu loh. Iya. Masa durian Orang gitu. sini aja durian aja ada yang durian mentah itu, durian buah gitu. Ya langsung dimakan pakai nasi aja. Nasi aja banyak orang sini makan kayak gitu. Dimakan pakai aku kayak gitu aku masih bingung bisa makan makan kayak gitu. gitu. Enak banget. Enak. Terus apa ya? Udah sih kayaknya itu aja tempoyak. Tempoyak. Di Malaysia juga ada. Aku pernah lihat tempoyak di Malaysia juga ada. Berarti kan ini budaya Melayu tempoyak. Iya. Agak Melayu gitu ya. Ya. Oke, udah. Untuk kan biasanya ada culture makanan itu biasanya kayak ini tuh makanan cocok pas dimakan pas gini, mungkin ada misal kayak opor pas lebaran gitu. Ya. Kalau dari Abin sendiri kalau bubur Manado itu cocoknya tuh makannya tuh pas apa, walaupun bisa dimakan setiap saat sih, cuman lebih cocoknya. Biasanya bubur Manado itu pagi-pagi ya. Pagi-pagi kayak buat sarapan gitu kan. Soalnya kan nggak terlalu berat gitu loh jatuhnya kan. Jadi pagi apa enggak sore-sore biasanya tuh orang Manado pada kalau misalnya sore nih kan, ayo makan bubur Manado gitu. Jadi kayak ya itu jadi sambil nongkrong gitu kah? Makan bubur Manado. Tapi ya sebenarnya bisa dimakan saja gitu kan. Bahkan kalau misalnya ada kayak acara-acara misalnya ulang tahun gitu kan, apa kayak acara baca doa, apa arisan gitu kan. Nah, itu kayak mereka udah nyediain bubur Manado. Iya. Berarti jadi kayak main makanan yang pokok gitu ya kalau di sana ya. Kayak ada kayak wajib gitu loh. Wajib dicobain gitu ya. Setiap acara itu wajib. Iya, wajib ada. Bubur Manado. Kalau dari Indra sendiri di Jambi, kalau makan apa tadi? Tempoyak ya? Tempoyak itu. Kalau tempoyak sih, ya biasanya makan banyaknya sih pas musim durian ya, pasti ada lah yang masak. Uniknya itu tempoyak tuh jarang ada yang jual. Jadi tempoyak itu biasanya malah orang-orang rumah itu yang bikin. Jadi berarti homemade gitu ya? Iya, ini tapi ada yang jual, tapi jarang banget sih. Bikin gitu kan. Nah, terus dikasih ke tetangga. Tapi kalau kapannya ya? Ya itu sih pas musim durian, kalau enggak ya cocoknya sih menurutku siang-siang gitu, seger jadinya. Seger. Makannya enak. Kalau terus apa? Kalau gimana? Myeongklok tadi apa myeongklok sama tempe kemul. Iya. Kayaknya sore nggak sih kalau si tempe itu gorengan kan? Iya benar. Sebenarnya bisa dimakan setiap saat sih, cuman kayak lebih ada feel-nya, euforia makan. Lebih ada feel-nya euforia malam gitu loh. Iya.
Mie ongklok. Soalnya kan kalau mie ongklok juga ada satenya juga kan biasanya, sate Ada. sapi gitu. Oh, dipakein sate. Iya. Kayak angkringan gitu, Koyok. Kalau dibilang angkringan tuh enggak, cuman kayak jualannya. Konsepnya tuh kayak ya malam gitu. Sore ke malam gitu loh. Mie ongklok. Kayaknya pernah gak sih aku nyoba ya? Aku malah baru Pernah denger juga. Pokoknya kuahnya yang kental itu loh. Iya. Sama ada ebinya itu. Enggak sih? Lupa aku. Kalau makanan daerah kalian itu kayak ada yang jual gitu gak sih? Kalau dari Indra kan tadi kayak nggak banyak yang jual. Ada cuman kayak nggak banyak. Kalau bubur Manado itu kayak ada yang jual gak sih? Kan kalau pagi katanya sarapan gitu kan. Buat sarapan tuh enak gitu. Wah, banyak banget ya, kayak di mana-mana tuh ada. Saking banyaknya tuh kayak kita masing punya tempat favorit sendiri-sendiri gitu kan. Di sini mungkin enak. kalau misal di Jogja itu kayak orang jual soto gitu lah ya. Iya, banyak banget. Ada gitu kan. Di mana-mana ada. Bubur Manado tuh di mana-mana tuh ada. Jadinya yang kayak kalau misalnya aku nya di warung A gitu kan. Oh, teman aku karena misalnya ada ikan cakangnya gitu, ditambahin ikan cakang. Maksudnya topping gitu ya. Tiap tempat itu punya kayak khas gitu loh, yang bikin Manado-nya tuh jadi kayak lebih stand out gitu. Jadi ya kita pengennya yang kayak gimana gitu kan. Itu sih. Terus Bin, itu ikannya itu pasti ikan, apa bisa ayam, apa bisa daging lain gitu? Sebenarnya paling khas banget itu pakai ikan cakalang. Kan ikan cakalang. Yang disuir-suir gitu. Nasi kuning itu kan? Iya, jadi kayak disuir-suir gitu, terus kayak ditaburin di atasnya tuh, enak banget. Nah, tapi kalau di Manado itu kan mayoritasnya Kristen kan, jadinya ditambahin, diganti jadi daging babi gitu. Pintar harus tahu. Tapi biasanya kalau misalnya warung-warung yang kayak gitu udah ada kok tulisannya ditulisin non halal gitu, jadi udah tahu. Oh iya. Gitu. Maksudnya kita aku harus wajib banget nyobain sih kalau bubur Manado sama tempoyak. Aku juga kayaknya mie ongklok. Seger gitu. Iya wajib banget. Ya, tapi aku kayak penasaran nih ongklok ini kayak gimana. Aku kayaknya pernah deh. Pernah apa belum ya? Oh, di Jogja itu ada yang jual, cuman kayak kurang ada yang orang Jogjanya langsung, jadi kayak beda mungkin ya. Kalau di Wonosobo kan kayak dingin gitu loh, Bin. Suasananya tuh dingin. Lalu kayak makan gorengan yang anget sama mie yang anget tuh kayak wah. Aku lihat nih di apa namanya? Nah, itu ya. Mie ongklok kan? Mie ongklok. Wah, enak nih. Nih, kuahnya kental gitu ya, Kak? Iya, kuahnya kental. Mirip kayak mie ayam gitu nggak sih? Tapi rasanya itu beda gitu loh, Bin. Oke. Ini rasanya gimana ya? Bisa dijelasin nggak? Gimana? Rasanya bisa dijelasin nggak? Maksudnya mirip-mirip apa gitu? Rasanya tuh bener-bener kayak gurih gitu loh, Bin. Kayak apa ya? Mie-nya tuh bener-bener kosongan, terus ditambah kuahnya itu yang kuah kental, jadi kayak menciptakan rasa yang gurih, sama nanti dikasih tempe kemul juga yang gurih, jadi rasanya tuh kayak nggak ngebosenin. Kalau bagi orang Wonosobo sih gitu. Selain harganya juga murah banget, kadang 7-10 ribu doang. Oke. Makanan yang umum yang... Kalau bubur tadi berapa, Bin? Di sana. Oh, kenapa? Kalau bubur tadi berapa harganya di sana? Bubur Manado. Bisanya 10-18 ribu. Ya tergantung kita nambahin. Akan banyak kayak ditambahin telur, ditambahin ikan cakalang, ditambahin gitu kan, ditambahin pisang goreng, gitu. Biasanya bikin mahal tuh yang topping-toppingnya gitu loh. Iya, topping-toppingnya. Makan itu sambil makan yang lain gitu kan. Pokoknya aku harus cepet-cepet nyobain sih kalau bubur Manado ini, kayaknya
menggiurkan banget Iya, sama enak banget. tempoyak Apalagi itu kayak kalau kalian yang sering lihat apalagi aku pencinta Instastory durian aku juga. yang makan bubur Manado. Itu tuh sering banyak Wajib banget banget yang ini aku. komen, itu Wishlist rasanya kayak pokoknya. gimana sih gitu. Enak banget soalnya lihat aku makan, kata mereka kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi ngerasa, aduh males nih gitu kan, makanan pasti ujung-ujungnya bubur Manado. Bubur Manado. Bubur Manado. Kalau di Jogja sendiri tuh ada nggak sih Pin kayak yang jualan? Kamu udah pernah nemuin kayak store ada, gitu? ada. Tapi menurut aku rasanya biasa aja, nggak maksudnya nggak feel-nya beda gitu ya? Iya beda mungkin ya. Ada tapi di daerah utara yok, daerah bagian Turan sana gitu loh. Kebanyakan yang jual soalnya kan di situ banyak apa ya? Banyak yang mahasiswa dari timur kayak aku kan. Iya, jadi kayak pengen jadi mereka pada misal kangen sama masakannya tuh bisa nyobain ke situ gitu ya. Iya, beda kalau di daerah kita sini selatan kan kayak kan orang-orang timurnya, jadinya yang jualan juga kayaknya kalau bubur Manado aku belum nemu sih yang di sini. Oh gitu ya. Seru banget ya Allah. Kalau bilang makanan tuh kayak perut langsung ini aja kayaknya tuh aduh jadi pengen bubur. Langsung lapar. Iya. Indra, aku mau nanya dong. Iya, silakan. Nah, tempoyak ini ada nggak yang jual di Jogja? Aku kurang paham. Soalnya jarang banget ada yang jual itu. Biasanya tuh kalau di Jogja ya nasi Padang jadinya. Bukan kalau tempoyak itu bukan Padang. Kalau tempoyak itu bukan makanan Padang, dia lebih ke Melayu gitu. Jadi tempoyak. Orang Jawa aja banyak yang terus selain bubur Manado itu ada lagi nggak sih Pin atau yang paling ngena dan harus dicobain kayak orang luar Manado tuh harus bubur Manado gitu. Apa ada yang lain? Sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget sebenarnya. Tapi emang yang paling terkenal ya bubur Manado. Paling ciri khasnya tuh emang bubur Manado ya. Sama sebenarnya namanya mie ojo. Mie ojo. Oh, aku pernah denger. Mie ojo. Tapi spesifiknya aku belum pernah dengar. Jadi ya apa ya? Mie-nya ya mie yang homemade gitu loh, bukan dipakein. Kan ada biasa mie yang mereka udah make mie kayak mie telur yang yang instan itu yang dijual di toko kan. Ini tuh bener-bener yang kayak makanya dinamain ojo. Ojo itu di apa sih? Diinin sendiri gitu loh. Dibikin diolah sendiri. Diolah sendiri. Makanya namanya mie ojo. Jadi mie ojo itu mie kayak gitu yang dibikin sendiri, terus kuahnya ya pakai kuah yang dicampurin ikan cakalang juga. Jadi intinya sebenarnya ujung-ujungnya ikan cakalang juga gitu. Tapi enak banget itu mie ojo dipakein. Apalagi kalau yang penggila mie itu pasti kayaknya suka banget. Iya, benar. Lihat dari namanya aja udah seger. Iya bener banget, seger banget. Kuahnya tuh bening, terus kayak apa sih perasaan nipis. Wah enak banget. Terus ada potongan ikan cakalang juga. Bisa dipakein kecap gitu sih, enak banget. Apa lagi ya kalau pisang goreng pakai sambal. Oh iya, banyak yang jual pakai sambal. Wah enak banget sih itu. Banyak orang yang mikirnya kayak apaan sih pisang goreng pakai sambal? Biasanya pisang goreng pakai apa? Pakai apa sih kalau pisang goreng di Jawa? Pakai yang manis-manis lah. Iya, mungkin pakai gula gitu. Iya. Susu kental manis gitu-gitu. Coklat. Kalau di Manado itu pakai sambal, namanya sambal. Itu enak banget. Banyak yang aku kan punya kayak temen dari Manado juga kan. Terus kayak banyak yang story itu kayak enak banget gitu. Itu kayak apa ya? Kayak pisangnya tuh crispy gurih gitu, iya, terus dicocol sama aduh enak banget, gila sih kalian. Menarik banget sih itu. Itu biasa sore-sore tuh makan. Oh sore-sore. Kalau gorengannya emang identik, kalau nggak pagi banget ya sore banget. Sore, iya bener. Kalau Indra gimana Indra?
Kalau di sini tuh ya tempoyak sih menurutku kan. Kalau misalnya kalau yang lain tuh lebih ke makanan Padang, makanan Palembang, jadinya nyatu di sini gitu aja. Gitu ya. Kalau di Wonosobo juga ada sih kayak apa ya, nasi megono itu loh. Kalian tahu nggak nasi megono? Nggak tahu. Aku belum pernah dengar. Kayak apa ya, nasi dicampur sama kubis sama apa gitu. Itu juga temennya tetap satu tempe kemul itu tetap temennya. Tempe kemul. Kan banyak kalau di Jawa itu kayaknya ada megono Pekalongan juga. Terus ada megono mana itu Pak? Itu kayak nasi goreng nggak? Apa? Kayak nasi goreng nggak sih? Beda sih, kayak nasi apa ya? Dikasih sayur di nasi campur gitu. Iya, nasi campur gitu ya. Biasanya kalau makan megono itu pagi sih, buat sarapan itu enak banget. Sama tempe kemul, sama air putih anget, kalau nggak teh anget tuh udah the best. Udah enak banget ya. Soalnya hawa di Wonosobo juga dingin banget kan, jadi kayak enaknya tuh yang anget-anget gitu loh. Oke. Terus kalau Manado mungkin ada cemilan khas gitu apa, Bin? Ya itu tadi pisang goreng. Itu kan pisang goreng itu. Iya sih. Sambal. Iya kan, semikilan kan. Terus ada pisang ini juga namanya pisang goroho. Goroho. Ya, jadi pisangnya itu nggak malah. Pisangnya itu aku nggak tahu ya kalau misalnya di daerah lain di Indonesia itu tumbuh apa enggak gitu. Tapi pisang goroho ini emang udah jadi kayak khasnya, sebenarnya nggak cuma di Sulawesi Utara sih, nggak cuma di Manado sih, tapi kayak di Pulau Sulawesi sama di daerah timur yang lain gitu loh, pisang goroho gitu. Itu digoreng ya pakai itu tadi, sambal tadi gitu. Itu yang paling banget sih, sering yang paling melekat Manado. Kalau misalnya lagi kayak aku gini, wah pisang goroho Manado. Iya sih. Emang kalau ngomongin makanan tuh nggak habis-habis ya. Selain bikin perut lapar juga kayak wah pengen ini, pengen itu, pengen ini. Iya. Iya kan. Jadi menarik banget buat apa ya, kayak aku tuh pengen nyobain apa ya, makanan khas di daerah-daerah di Indonesia gitu loh. Kayaknya tuh kayak menggiurkan banget gitu loh. Kayak apa ya, menarik buat dicobain gitu loh. Dan jadi tiap makanan itu punya ciri khas masing-masing. Bisa mewakili kultur daerah gitu. Iya, benar banget. Dari kebiasaan orang-orang sini gitu kan. Iya. Bisa lihat dari makanan. Iya, benar banget. Kayak apa ya, kalau kita misal pergi kemana gitu, yang biasanya dicari itu makanan khas di sini mana ya gitu biasanya kan. Jadi kalau makanan itu kayak udah melekat banget di daerah masing-masing gitu loh, jadi ikonnya mungkin ya. Iya. Jadinya tiap kali kalau misalnya kita lagi ke mana misalnya Bandung, kita apa sih kalau Bandung karedok, somai, gitu kan. Kalau misalnya lagi ke apa sih namanya Sumatera ya nyobain salah satunya tempoyak gitu, terus makan Sumatera. Iya. Yang jadi ikonnya. Gitu. Makanan Sumatera itu emang enak banget gak sih? Kayak bener-bener. Iya. Kayaknya di Jogja aja. Ngerti gak sih kalian maksudnya? Iya. Di Jogja aja nyari makanan nasi Padang yang rasanya enak banget kayak di sini tuh susah banget gitu loh. Sate Padang aja lah. Gak ada yang enak di daerah. Jadi kayak sate Padang tiap daerah belum kayak nemu. Punya apa ya? Kayak punya feels-nya masing-masing ya. Iya, benar, Kalau di Jogja itu makanan kayak yang gudeg itu enak-enak banget sih kalau di Jogja. Iya. Aku belum bisa makan. Aku nanya dong. Aku nanya. Iya. Kalian kan kita bertiga nih kan tiga-tiga anak rantau gitu kan. Iya. Gitu. Terus datang ke Jogja ya buat kuliah gitu. Kalian ada nggak sih buat pas yang awal-awalnya tuh yang kan kita harus nyesuaiin diri dulu kan sama yang ada di Jogja gitu. Kalian ada culture shock gitu nggak sih, apalagi tentang makanan gitu kan? Kan beda banget nih misalnya makanan
Sulawesi sama Jawa wah beda banget gitu, makanan Sumatera sama Jawa wah beda banget gitu kan. Kalian ada kayak culture shock gitu nggak sih? Kalau dari Yoga dulu gimana? Kalau dari aku sendiri ya, aku dulu ya. Kalau kalau di Wonosobo sama di Jogja ini kan feels-nya hampir sama kan. Jadi kayak maksudnya kayak Jawa nih gitu loh. Jadi ya, kayak sama-sama culture shock itu nggak ada sih, cuman kayak homesick itu pasti ada. Anak kos sama makanan makanan Wonosobo. Kalau untuk makanan sendiri tuh kayaknya enggak. Soalnya kayak aku juga pecinta makanan juga kan, jadi kayak makan ini enak, makan itu enak. Jadi kayak jadi bisa cepet buat nyesuaiin gitu kan. Jogja ini juga the best makanannya. buat adaptasi. Karena di Jawa ya. Iya. Kalau Indra gimana Indra? Kalau aku yang culture shock tuh makanannya di sini, karena walaupun aku orang Jawa ya, tapi kan aku tinggal dan lahir sampai besar itu kan di Sumatera. Jadi makanan di sini tuh lebih ke pedes gitu kan, pedes seger. Jadinya pas ke sana itu culture shocknya manis banget. Makan makanan Jawa itu manis banget. Sayur sop gitu rasanya manis gitu, aku jadi bingung, kadang sering kangen makan makanan rumah gitu. Nyari paling yang untuk ngobati kangen itu nyari nasi Padang sih. Nasi Padang. Iya itu yang ngobati kangen. Nasi Padang ya. Dan nasi Padang ada di Unita, itu favoritku. Oh iya itu nasi Padang Unita itu enak gitu. Itu yang dicoba tuh. Yang rasanya itu dapat gitu loh. Sumateramu dapat di situ. Sumateramu dapat. Unita yang enak banget sih itu. Kalau Abin gimana, Bin? Kalau aku sih banget ya, kalau bicarain culture shock, wah banget. Tapi pas awal-awal gitu kan, yang biasanya emang kalau makanan Manado, kalau soal makanan ya, kalau makanan Manado itu yang pedes banget gitu kan. Pedes gitu, gurih-gurih gitu. Giliran pas ini nyobain makanan apa ya, kayak warteg gitu loh. Kan itu kayak rumahan kan kayak di warteg gitu. Kok manis gitu kan. Kok manis. Jadi awalnya tuh emang masih rada susah gitu. Jadi solusinya ya masak sendiri aja biar kita bisa nentuin rasanya gitu kan. Tapi lama-lama udah. Oh, enak ya. Malahan pas balik ke Manado, misalnya makan di rumah gitu kan, pedes banget gitu kan. biasa di sini maksudnya makan nggak terlalu pedes gitu, malah jatuhnya kayak manis gitu kan. Giliran balik ke rumah kan pedes yang awalnya yang biasa aja gitu, jadi kok pedes banget gitu loh. Jadi bahkan papaku yang kayak bener. Kok kamu makannya sampai keringetan gitu kan. Lah kan ini pedes banget. Pedes gimana, orang ini makanan biasa aja gitu kan. Jadi kayak berarti emang mungkin lidah aku tuh udah biasa jadi makan makanan apa sih rasanya yang di sini gitu kan. Kan yang sebenarnya nggak pedes gitu, jadinya ngerasa itu sih. Tapi emang kalau culture shock itu pasti ada sih, kalau misal kita kemana gitu pasti ada. Cuman kalau udah menjadi kayak apa ya, kebiasaan itu pasti enjoy aja. Dan makanannya juga, apalagi terlebih makanan juga kayak kalau dicoba satu kali mungkin rasanya masih belum itu ya, belum bisa terima. Ya, karena kan kita belum kedua tiga itu masih ya kayak tempoyak itu tadi. Perlu adaptasi. Itu sih. Terus kalau ngomongin makanan tuh nggak ada habisnya ya. Apalagi aku ada yang menuju sore kayak gini. Iya sih, kayak lapar gitu. Udah mau jam 3. Jadi kalau gitu makasih banget buat Sabrina ya, Bin. Dari Manado, dan Cahya Indra ini yang dari Jambi, makasih banget udah udah menyalurkan memberi pengetahuan soal makanan daerah kalian masing-masing. Terima kasih banget. Siap. Thank you Yoga juga udah sharing-sharing. Sama-sama. Kalau gitu podcast ini saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.